Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini, saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini boleh berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan. Ambil alih ya Tuhan jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan hanya untuk-Mu dan demi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk membiasakan diri setiap kali mendengarkan firman Tuhan untuk mencatatnya agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam hari ini adalah kebenaran kasih karunia. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kebenaran kasih karunia. Mari kita membukanya. Saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh dengar malam hari ini. Yang diberkati Tuhan mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Sebagai pendahuluan kami ingin katakan, kasih karunia terbesar yang diterima oleh manusia adalah waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Alkitab katakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kasih karunia yang terbesar itu kita bisa dapatkan. Bagaimana caranya? Waktu kita percaya pada Yesus. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Tapi sorga yang kita tidak bisa beli jadi pasti bagi kita yang percaya kepada Yesus. Itu merupakan kasih karunia yang luar biasa. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Dan itu merupakan kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sorga yang tadinya tidak mungkin lagi karena dosa dan pelanggaran kita membuat kita terpisah dengan Tuhan. Ada pemisah antara manusia dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Pemisah itu dijembatani oleh Tuhan Yesus. Itu merupakan kasih karunia yang kita tidak bisa bayar dengan apapun juga di dalam kehidupan ini. Ingat, tema kita malam ini adalah kebenaran kasih karunia. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang tema kita, kebenaran kasih karunia. Waktu kita percaya pada Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa selamat, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah kita percaya pada Yesus, kita wajib hukumnya untuk memiliki firman Tuhan dan membaca firman itu. Itu bukan sebagai Taurat, tapi itu satu kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan.
Kita perlu bersekutu dengan firman Tuhan agar kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan kita boleh mengenal Yesus dengan benar di dalam kehidupan ini. Pengenalan yang benar terhadap Yesus itu merupakan harta karun kita, itu kasih karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan mengenal Yesus secara seutuhnya dan pada akhirnya yang luar biasa kita boleh mengerti kehendaknya dan berjalan dan melakukan kehendaknya sepanjang kita hidup. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang kebenaran kasih karunia. Mari kita lihat Alkitab kita pada ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ini yang pertama. Kebenaran kasih karunia yang kami mau tekankan malam ini bahwa Allah adalah sumber. Sumber apa? Sumber kasih karunia. Sumber apa? Sumber segala yang baik di dalam kehidupan kita. Yang luar biasanya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalau kita menyadari ini dan kita mengerti akan hal ini, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena itu responilah firman Tuhan malam ini bahwa Allah adalah sumber. Saya tidak tahu masalahmu apa malam hari ini, tapi yang kami mau katakan bahwa Allah adalah sumber. Sumber kasih karunia, sumber keselamatan, sumber mujizat. Saya pendeta yang tidak mempertuhankan mujizat. Saya pelayan Tuhan yang tidak mempertuhankan mujizat. Tapi saya percaya mujizat masih berlaku. Kenapa? Karena si pembuat mujizat itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Ingat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Itu merupakan kasih karunia yang luar biasa. Bagi engkau yang sudah percaya Yesus, bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Luar biasa. Nggak ada lagi hak iblis dalam kehidupan kita. Kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Sejak saat kita percaya pada Yesus dan mau mentaati firman-Nya dan kita hidup dalam kebenarannya, saya mau pastikan yang pegang kendali hidup kita adalah Tuhan. Andai kata kita jadi penurut Tuhan, penurut firman, kami mau tekankan kepada kita orang yang paling berbahagia karena kita melihat janji-janjinya digenapkan dalam kehidupan kita. Bukan tidak ada masalah, karena semacam kita ada dalam dunia ini, masalah adalah bagian kehidupan kita. Tapi dikala kita mengerti akan firman Tuhan bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan, semua yang Tuhan izinkan, kami pastikan pasti semuanya bermakna karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kami mau tekankan tentang kebenaran kasih karunia malam hari ini bahwa Allah adalah sumber. Ya, jangan cari berkatnya, jangan cari kesembuhannya, tapi yang kau cari seharusnya Allahnya. Banyak daripada kita tersesat dan semakin jauh ya karena yang kita cari ya berkatnya, yang kita cari pertolongannya, yang kita cari adalah mujizatnya. Seharusnya yang kita cari adalah sumbernya. Haleluya. Ini kebenaran kasih karunia yang pertama yang kami mau katakan, bahwa Allah adalah sumber. Yang perlu kau cari, yang perlu kau miliki adalah sumbernya. Bukan hartanya, tapi si pemiliknya. Bukan kesembuhannya, tapi tabibnya. Haleluya. Berbahagialah kita yang mengerti kebenaran ini dan yang mau melakukannya. Kalau kita mengerti akan hal ini, dalam situasi apapun tetap ada senyum. Kenapa? Karena kita punya sumbernya. Apa artinya? Ada pengharapan yang pasti. Kenali siapa Tuhan yang kau percaya. Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Buka matamu. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Yesus itu Tuhan yang hidup. Dia bukan nabi, lebih daripada nabi, dia Tuhan. Saya pernah ke Israel, saya lihat ada banyak kuburan nabi-nabi di sana. Banyak sekali. Saya pastikan kuburnya masih ada.
Tapi beda dengan kubur Yesus. Kuburnya ada, tapi kosong. Luar biasa, Yesus bangkit. Ya, oleh karena itu, tangkap kebenaran ini. Kebenaran kasih karunia yang perlu kita tahu malam hari ini, bahwa Allah adalah sumber keselamatan, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber segala sesuatu yang baik. Saya tidak tahu masalahmu apa, tapi Allah adalah sumber, datang kepadanya. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Ambil janji ini. Kami percaya, ya, ada harapan buat hari depan. Mungkin kau berkata, Pak, keadaan saya lagi lain nih Pak, sulit. Kalau kau lihat depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Alkitab katakan, ya, aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa artinya? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Kalau kau ngerti akan hal ini, apa yang terjadi? Ya, bukan tidak ada masalah, tapi kau tidak gentar. Karena Allah yang besar ada di pihak kita. Kalau Allah yang besar ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia bisa ratakan gunung, dia bisa timbun lembah, bahkan dia bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Bukankah ya waktu bangsa Israel tidak ada lagi jalan? Apa yang terjadi? Tuhan memakai Musa untuk apa? Membelah laut dengan tongkatnya. Dan saya ingin katakan, itu bukan kehebatannya Musa, tapi karena penyertaan Musa, kegenapan firman Tuhan digenapi. Haleluya. Jadi kebenaran kasih karunia Allah adalah sumber. Tenanglah jiwamu, karena kita punya sumber. Yang kedua, mari kita lihat Alkitab kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Yang kedua yang kami mau tekankan, bahwa Allah memanggil. Ya, Tuhan gak pernah iseng. Termasuk kalau dia memanggil kita. Dalam bacaan ini Tuhan menekankan kepada kita, dia panggil kita kepada kemuliaannya. Jadi lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman, karena dia pelukis yang agung. Dia tahu apa yang harus dia buat supaya hidupmu menjadi indah kembali. Dan ayat ini jawabannya. Ya, dia panggil kita untuk apa? Jelas, dia panggil kita kepada kemuliaannya. Ya, haleluya. Saya pelajari di dalam Alkitab, paling sedikit ada 3 panggilan dari Allah kepada manusia. Paling sedikit tuh ada 3. Pertama, panggilan untuk bertobat. Ya, saya berkeyakinan sampai hari ini, semua orang paling sedikit dikasih kesempatan 1 kali untuk bertobat. Berbahagia kita yang meresponinya. Mungkin saudara bilang, Pak, bagaimana caranya? Tuhan punya 1001 cara, tapi saya terlalu percaya semua orang paling sedikit dikasih 1 kali oleh Tuhan, paling sedikit, untuk berjumpa dengan dia, bertobat dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan kasih karunia. Ya, dengan bagaimana caranya? Dengan beribu-ribu cara Tuhan mendekatkan dirinya. Ya, kadang-kadang dia kunjungi kita dengan bencana, kadang-kadang dia kunjungi kita dengan sakit penyakit, itu medianya Allah. Kadang-kadang dia kunjungi kita dengan berkat, kadang-kadang dia bicara juga secara audible, dia bicara juga secara kasih karunia dengan memberikan banyak pengalaman-pengalaman rohani bagi setiap kita. Jadi saya mau tekankan ya, bahwa Allah memanggil kita untuk bertobat. Ya, ini luar biasa. Jadi panggilan Allah yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Tuhan mau kita bertobat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh kembali didudukan pada dudukan kita yang semula.
Orang berusaha mencari Allah, tapi yang luar biasa kalau kita baca tentang karya Yesus, ya Allah yang mencari kita, dan itu namanya kasih karunia. Allah yang mencari kita. Jadi Allah panggil kita untuk bertobat. Itu panggilan yang pertama. Ya, malam ini kalau ada yang mendengar siaran ini yang merasa hidupnya berdosa, hidupnya jauh daripada Tuhan, mungkin kau berkata, Pak, saya udah hancur-hancuran. Saya pastikan tangan Tuhan terbuka. Tuhan memanggil kau bertobat. Bertobatlah. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Panggil Yesus. Saya percaya darahnya cukup untuk menguduskan kita. Dan saya terlalu percaya, ya, dia penjunan. Kita tanah liat. Bejanamu mungkin udah hancur, hidupmu mungkin udah berantakan, tapi dia ahlinya. Dia akan membuat hidupmu lebih bagus daripada yang semula, sehingga kemuliaanmu, ya, boleh dikembalikan, dan kemuliaan Allah akan terpancar melalui kehidupanmu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi panggilan untuk bertobat. Semua orang dikasih kesempatan untuk bertobat. Mau tidak meresponinya, itu berpulang kepada kita juga. Dan berbahagia kita yang mau meresponi panggilan Tuhan, sehingga kita boleh mengecap akan rahmat dan anugerahnya. Yang kedua, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, panggilan untuk melayani. Sesudah engkau bertobat, Tuhan gak mau engkau pengangguran. Apa artinya pengangguran? Ya, tidak buat apa-apa untuk Tuhan. Tuhan panggil kita melayani. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan panggil kita untuk jadi pendeta. Kalau itu panggilan khusus, kau boleh jadi pendeta. Tapi yang paling penting, yang kau ngerti, sesudah kau dipanggil bertobat, Tuhan panggil kau melayani. Tidak harus jadi pendeta, tapi harus jadi pelita, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kalau kau dokter, dokter yang bersaksi dengan profesimu. Kalau kau jaksa, kalau kau hakim, kalau kau pengacara, ya, engkau bersaksi dari pekerjaanmu. Ya, sehingga pada akhirnya pekerjaanmu akan berbicara bahwa engkau adalah pengikut Yesus yang setia, dan pada akhirnya Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Ini saatnya dengar panggilan Tuhan ini. Ada banyak orang dipanggil waktu dia masih muda, SMP atau SMA. Dia bilang, nanti deh Tuhan kalau saya tamat. Tuhan sabar menunggu dia. Sesudah dia tamat, Tuhan panggil dia. Lantas dia bilang, nanti deh Tuhan waktu saya sudah kuliah. Waktu dia kuliah, Tuhan panggil. Dia bilang, nanti deh Tuhan kalau saya udah kerja. Udah kerja, Tuhan panggil dia. Dia bilang, nanti deh Tuhan waktu saya udah kawin. Waktu udah kawin, Tuhan panggil dia. Nanti deh Tuhan waktu saya punya anak. Waktu udah punya anak, dia bilang, nanti deh Tuhan pada waktu saya udah pensiun. Waktu udah pensiun, Tuhan panggil dia. Akhirnya nggak sempat karena dia keburu mati. Dan saya ingin katakan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kalau engkau meresponi firman Tuhan dan kau rela mau dipanggilnya, Tuhan tidak pernah merugikan kita. Dan saya ingin katakan, tidak ada yang lebih berbahagia kecuali kita ada di pusat rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu, dikala engkau dipanggilnya, jangan menunda. Karena itu kebenaran kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat setiap kita. Yang ketiga, kebenaran kasih karunia yang ketiga, kami ingin tekankan buat kita. Coba kita lihat ayat 10 kembali. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang ketiga yang kami mau bagikan tentang kebenaran kasih karunia, ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya Allah memanggil, tapi Allah melengkapi. Luar biasa ayat ini. Allah melengkapi. Ini kebenaran kasih karunia. Jadi jangan lihat dirimu, tapi lihat Tuhan. Banyak kali kita terpuruk karena kita jadikan diri kita jadi pusat. Semakin kau jadikan dirimu jadi pusat, kau semakin terpuruk. Tapi kalau kau jadikan Yesus jadi pusat, engkau akan bergairah karena Yesus yang punya kuasa.
Kebenaran kasih karunia yang kami mau sampaikan malam ini, kalau kita bisa menangkap kebenaran ini, saya percaya kebenaran ini akan buat kau merdeka dan antusias. Karena malam ini Tuhan berbicara kepada kita. Yang ketiga, Dia melengkapi. Bukankah ini kabar baik? Dia melengkapi. Mungkin kau berkata, melengkapi apa? Melengkapi segala-galanya. Dia terlalu mampu. Haleluya. Dia melengkapi Salomo dengan hikmat. Ya, dia melengkapi Paulus dengan hikmat. Dia melengkapi Petrus dengan kuasa. Dia melengkapi gereja mula-mula dengan kuasa, dengan kasihnya. Dia melengkapi. Saya ingin katakan, percayalah pada Yesus, percaya juga pada firman-Nya. Waktu engkau berkata, saya percaya Yesus, itu keputusan yang paling tepat. Haleluya. Dia akan memperlengkapi engkau. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak-Nya, untuk hidup dalam kehendak-Nya dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan ini. Karena jujur kami mau katakan, kalau bukan karena Dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena firman-Nya juga yang berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo maju terus, sekali Yesus tetap Yesus. Karena Dia yang memanggil, Dia memperlengkapi. Buka matamu. Haleluya. Dia memperlengkapi. Jangan kau khawatir, karena khawatiranmu tidak akan bisa menolong kehidupanmu. Kalau ada orang yang percaya pada Yesus terus dikuasai khawatiran, penyebabnya sederhana aja, bukan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan, gak ada hak daripada iblis dalam hidup orang percaya. Penyebab kita terus-menerus dalam khawatiran itu karena kita kurang mengenal Yesus. Andai engkau tahu akan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, kau tidak akan takut, gentar, dan gelisah dalam hidup ini. Dengarlah firman Tuhan. Dia memanggil kita, Dia memperlengkapi kita. Bukankah ini kabar baik? Haleluya. Dia memperlengkapi kita. Mungkin kau berkata, Pak, benar gak? Ya benar. Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Saya cukup lama jadi pelayan Tuhan. Ada 35 tahun saya sudah jadi pelayan Tuhan. Tahun 80 saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya mau katakan, saya mengalami kebenaran ini bahwa Allah memperlengkapi. Memperlengkapi dalam segala hal. Memperlengkapi dalam pelayanan. Memperlengkapi dalam hikmat. Memperlengkapi dalam kuasa. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Kalau kita baca di ayat yang lain, Yesus berkata, mari ikut aku, maka kamu akan kujadikan. Ya. Jadi kerjakan saja bagianmu. Mempercayai firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tugas Tuhan. Saya ingin katakan, Dia melaksanakan janjinya. Tuhan tidak mungkin alpa. Mana mungkin Tuhan lupa. Alkitab katakan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia nggak pernah tertidur. Ya. Kapan saja engkau butuh Dia, Dia siap menolong kita. Bahkan Dia berkata, aku menyertai engkau. Orang tuamu kadang-kadang meninggalkan engkau, tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Haleluya. Bukankah ini kabar yang menggembirakan? Di tengah-tengah keadaan dunia tidak ada kabar gembira, di mana dunia sedang ketakutan. Ya, sadar atau tidak, kejadian-kejadian yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca pada hari-hari terakhir ini banyak mempengaruhi hidup orang percaya, banyak mempengaruhi kehidupan orang dunia. Semuanya serba cemas, semuanya serba takut. Ya, saya ingin katakan, jangan takut. Haleluya, roh yang di dalammu lebih besar. Bukankah dalam Yesus ada kepastian? Kita bukan cari tantangan, tapi ada pemeliharaan Tuhan yang pasti bagi kita. Kita bukan cari pencobaan, tapi kenali siapa Tuhan yang kau percaya. Dia melengkapi Petrus, Dia melengkapi Yohanes, Dia melengkapi Paulus, Dia melengkapi gereja mula-mula. Dia juga melengkapi bapak-bapak gereja, Dia juga melengkapi hamba-hamba Tuhan, Dia juga mau melengkapi dirimu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Alkitab katakan Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bangun, bangkit, tataplah ke depan. Ada Yesus, ada Tuhan. Dia mau memperlengkapi dirimu.
Jangan mati dalam kelesuan, jangan mati dalam kekhawatiran. Saya ingin katakan, tetaplah bersemangat. Karena yang kau harapkan adalah Tuhan. Yang kau harapkan adalah Yesus, Tuhan yang hidup. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meleset untuk menggenapi janjinya bagi setiap kita. Yang terakhir, yang keempat, tentang kebenaran kasih karunia. Mari kita lihat ayat yang ke-10, dikatakan begini. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dahsyat, sudah. Yang keempat yang kami mau bagikan tentang kebenaran kasih karunia. Ayat yang ke-11 berkata, Allah yang punya kuasa. Hebat. Gak usah besar-besarkan masalah. Berhenti membesar-besarkan masalah. Karena dikatakan Allah yang punya kuasa. Berhenti membesar-besarkan tantangan. Karena Allah yang punya kuasa. Berhenti membesar-besarkan iblis. Kenapa kita perlu berhenti? Karena Allah yang punya kuasa. Hari ini buka matamu, Allah lah yang punya kuasa. Alkitab memang bilang ada iblis. Betul, ada iblis. Tapi pandangan Alkitab terhadap iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Bukan kita yang mengalahkannya, tapi Yesus. Kau bisa mengalahkannya karena kau ada di dalam Yesus. Murid-murid berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nama Yesus. Bangun. Tuhanlah yang punya kuasa. Bukan tidak ada masalah, tapi hadapi bersama dengan Yesus. Kau lebih daripada pemenang. Kalau kita mengerti ini, saya percaya damai kita tetap mengalir, senyum kita tetap ada, dan mata kita bersinar-sinar dan memberikan kesembuhan bagi kiri kanan kita. Ya, kita akan membawa roh yang berbeda, ada kesejukan, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Masih ada harapan buat hari depan. Kami ingin katakan, ya, saudara dan saya, semua kita, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, saya pastikan mata Tuhan selalu tertuju kepada dan rencananya indah buat dirimu. Engkau ada selalu dalam pikirannya, engkau ada selalu dalam hatinya, engkau selalu ada dalam genggamannya. Dia selalu berpikir bagaimana yang baik supaya terwujud dalam hidupmu. Tugasmu mempercayai dia, melakukan firman-Nya. Kalau ini kita mengerti, itulah kasih karunia yang benar yang engkau peroleh waktu engkau percaya pada Yesus. Karena itu bertekadlah, sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Kebenaran kasih karunia. Yang pertama, Allah sumber. Yang kedua, Allah memanggil. Yang ketiga, Allah melengkapi. Yang keempat, Allah yang punya kuasa. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul kebenaran kasih karunia. Kita ada waktu sedikit, waktu yang ada kita tidak mau sia-siakan. Kita mau berdoa supaya kebenaran yang ada dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Bahkan banyak masalah yang tidak bisa kita lakukan secara fisik, dengan doa kita bisa menjangkaunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bawakan Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Doa kami buat kota kami Jakarta, Shalom Tuhan ada atas kota ini. Kota ini rumah kami memberkatinya. Diberkatilah penduduknya, mata pencariannya, dan pemerintahannya. Doa kami buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau berkatilah gereja-gereja ini, buatlah maju, buatlah tetap kuat dan ikat dalam kasih Kristus, biar boleh tetap menyuarakan suara kenabian
para teman-teman pelayan Tuhan dari gereja manapun. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan cukupkan semua keperluan pelayanannya. Kami mendoakan buat gereja-gereja yang mengalami masalah dalam beribadah. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di Singkil. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, Tuhan bantu mereka. Kami doa juga buat AKBP Philadelphia yang ada di Bekasi, biar mereka bisa beribadah dengan baik. Tolonglah, bantulah, hiburkanlah Tuhan, belalah. Juga GKI Yasmin yang ada di Bogor, Tuhan campur tanganlah, biar mereka bisa beribadah. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di Irak sana, di Syria sana. Tuhan tolonglah, lindungilah, hiburkanlah. Tunjukkanlah Tuhan kasih-Mu buat mereka. Kami berdoa buat daerah-daerah yang mengalami bencana di Indonesia ini. Kami berdoa biar Tuhan menolongnya, Tuhan campur tangan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat korban tragedi di Paris sana. Tuhan menghiburkannya, mengampuni mereka yang melakukannya, biar mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami mendoakan untuk Panorama White Azim yang menjadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Buatlah tambah maju. Tetap Tuhan terus menopang dan memberkatinya. Berdoa buat Radio Prestasi dan pemirsa Bible TV yang mendengarkan acara ini dan melihatnya. Tuhan memberkatinya, naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Orang-orang miskin yang begitu banyak pada hari ini, di mana semakin banyak, Tuhan tolonglah, campur tanganlah, berkati pemerintah kami supaya dengan bijak boleh menanganinya. Orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, orang-orang yang sedang ada di LP, lembaga pemasyarakatan, Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, supaya mereka tidak melihat ke belakang terus, tapi melihat hari depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini, berkati Prestasi, berkati Jakarta Bible TV ini. Kami bersyukur buat malam ini, hanya nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.